Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'alahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah makithina fiha abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada video saya yang ke-18. Topik yang dibahas adalah tenang atau mantap kalbu karena zikrullah. Ini ciri mukmin yang kelima. Kenapa saya terjemahkan mantap? Nanti ada penjelasannya. Baik, tidak usah berpanjang lebar, kita langsung mulai saja. Tenang atau mantap kalbu bila zikrullah. Ini ciri kelima mukmin. Saya ulang lagi semua ciri mukmin yang saya dapatkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, amat sangat mencintai Allah. Kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, memelihara sholat. Yang keempat, khusyuk dalam sholat. Ini semua sudah kita bahas. Yang kelima, tenang atau mantap kalbu bila zikrullah. Yang kita bahas. Yang keenam, bergetar kalbu bila disebut Allah. Yang ketujuh, tawakal hanya kepada Allah. Yang kedelapan, menghindari hal-hal yang tidak berguna. Yang kesembilan, dengar dan taat terhadap firman Allah dan sabda Rasul. Yang ke-10, bertambah iman bila dibaca ayat-ayat Allah. Yang ke-11, menginfakkan sebagian harta. Yang ke-12, menunaikan zakat. Yang ke-13, memelihara kemaluan. Yang ke-14, memelihara amanah dan janji. Yang ke-15, tidak ragu jihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Sekarang kita masuk yang kelima, yaitu tenang atau mantap kalbu bila zikrullah. Ini dalam surat 13 ya. Surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang atau mantap, ya, tatma'innu qalbu mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah tenang atau mantap kalbu. Saya tidak menerjemahkan zikrullah dengan mengingat Allah. Karena kita tidak mungkin bisa mengingat Allah. Setahu saya, mengingat itu dengan menggunakan otak. Kita hanya bisa mengingat sesuatu yang bisa kita bayangkan atau kita gambarkan di otak kita. Sedangkan Allah tidak serupa dengan apapun. Bagaimana kita mungkin membayangkannya? Ya. Saya menerjemahkan zikrullah dengan berbicara dengan Allah atau menyadari keberadaan Allah selalu bersama kita. Jadi kalau orang mengatakan zikrullah mengingat Allah, saya berani mengatakan itu salah. Karena mengingat itu setahu saya dengan otak. Ya. Bukan dengan perangkat lain gitu ya. Kita bisa mengingat seseorang itu karena kita bisa bayangkan orangnya, atau kita bisa ingat lagi suaranya bagaimana gitu ya. Seperti saya kemarin itu ketemu dengan seseorang, saya tanya, abang angkatan tahun berapa? Begitu dia jawab, langsung saya ingat, bang tarekat ya, karena saya ingat dengan suaranya. Itu kan pakai otak. Jadi saya menamakan zikrullah itu dengan bicara dengan Allah, untuk menyadari bahwa Allah selalu bersama kita. Ada alasannya. Acuan saya menerjemahkan zikrullah dengan berbicara dengan Allah, itu adalah firman Allah dalam surat Taha, surat 20 ayat 14. Innani a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus shalah li dzikri.
Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah selain aku, mengabdilah kepadaku, dan dirikan salat untuk zikir. Pada salah ketik mengabdikan, ya. Mengabdilah kepadaku dan dirikan sholat untuk zikir, dalam kurung berbicara denganku. Jadi kita sholat itu zikir. Nah, kalau ada yang menerjemahkan zikir dengan mengingat, bagaimana kita mengingat Allah? Nggak mungkin. Ada yang mengatakan ya kita mengingat kebesaran Allah. Memang lagi sholat boleh kita ngingat-ngingat berapa banyak jumlah pohon di hutan jenisnya, berapa banyak jenis ikan di laut, berapa banyak bintang-bintang di langit. Nggak boleh. Peristiwa apapun nggak boleh kita ingat-ingat kan. Tapi yang sedang kita lakukan dalam sholat itu apa? Kita sedang berbicara dengan Allah. Pada saat itu kita sedang memuji Allah, berikrar. Iya karena dua iya karena selain itu kan ikrar tuh, janji. Kemudian meminta, Ihdinas shiratal mustaqim, yang duduk antara dua sujud juga minta. Ini memuji, berikrar, meminta. Itu yang kita lakukan ketika sholat. Jadi kita sedang berbicara dengan Allah ketika sholat. Makanya saya menerjemahkan itu waktu berbicara dengan Allah. Kita zikir itu kita sedang memuji sama Allah. Itu zikir. Subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya. Jadi kita menghadirkan dia di hadapan kita. Ketika kita sedang sholat itu seolah-olah kita melihat Allah, tapi yang pasti Allah lihat kita. Jadi kita menghayati Allah itu ada di hadapan kita. Itu zikir. Kembali ke pembahasan tentang tatmain. Jadi jelas tadi zikir itu adalah berbicara dengan Allah. Kita berharap Allah itu mendengar apa yang kita katakan. Berharap. Berarti kan kita menyadari Allah itu ada di hadapan kita. Itu baru namanya zikir. Tentang tatmainun. Tenang dalam arti tatmainu itu tidak sama dengan tenang dalam arti taskunu. Tenang dalam arti tatmainu saya terjemahkan dengan mantap. Alasannya ada. Ini alasannya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah agar ditunjukkan bagaimana menghidupkan mayat, alasan beliau adalah lihat ma'ina qalbi. Itu di surah Al-Baqarah ayat 260. Yang kita cari dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walaki yatma'inna qalbi. Dan ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Nabi menjawab, aku percaya, tapi agar hatiku mantap. Tenang. Kemudian alasan kedua, juga ketika para pengikut Nabi Isa alaihissalam yang setia, yaitu Hawariyun, meminta diturunkan hidangan dari langit. Alasan mereka adalah tatma'inna qulubuna. Itu di surat Al-Maidah ayat 113. Al-Maidah 113. Saya baca dari 112-nya aja. Ilqala hawariyuna ya Isa ibn Maryam
hal yastati'u rabbuka ayyunazila alaina ma'idatan minas sama' qala taqullah in kuntum mu'minin. Qalu nuridu an na'kula minha wa natma'inna qulubuna. Dan ketika para pengikut Nabi Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Rabbmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang beriman." Mereka berkata, "Kami ingin makan hidangan itu dan agar mantap hati kami." Nabi Ibrahim alaihissalam dan para pengikut Nabi Isa alaihissalam ketika itu tidak sedang dalam keadaan gelisah, tapi biar mantap kalbu kami. Itu alasannya. Jadi tatmin itu saya terjemahkan dengan mantap. Tenang dalam arti taskunu dalam bahasa sehari-hari lebih tepat kita terjemahkan dengan ayem dalam bahasa Jawa, ya. Yaitu ketika kita berada dekat dengan pasangan kita, suami atau istri, terutama suami. Dekat dengan istri itu taskunu ilaiha, kan. Kata inilah yang digunakan dalam surat dengan ayat tentang pasangan di surat Ar-Rum surat 30 ayat 21. Wa min a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Litaskunu ilaiha. Jadi saya koreksi sedikit, itu harusnya wawunya itu sukun. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Dan di antara ayat-ayatnya adalah bahwasanya Dia telah menciptakan bagi kalian dari diri kalian pasangan agar kalian tentram kepada atau bersamanya, dan telah Dia jadikan di antara kalian sayang dan sayang. Pertama tentang ayati saya tidak terjemahkan, saya terjemahkan hanya ayat-ayatnya. Ini sudah saya bahas tentang ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauniyahnya. Kemudian saya kasih karena tebal ya, bold itu kata telah, dan telah Dia jadikan. Kenapa itu saya mungkin telah? Karena kebanyakan kita kan kalau orang nikah kita suka bilang semoga menjadi keluarga sakinah, mawadah dan rahmah, gitu ya. Padahal mawadah dan rahmah itu telah Allah berikan sebelum mereka menikah. Jadi keluarga ini keluarga sakinah aja gitu. Mawadah dan rahmah itu adalah modal untuk mencapai keluarga sakinah. Dua-duanya terjemahnya sayang, ya. Wadah sayang, rahmah juga sayang, tapi saya tidak jelaskan sekarang bedanya apa. Teruskan, karena penekanannya tentang taskun tadinya. Zikrullah membuat kalbu menjadi mantap. Sekali lagi, zikrullah membuat kalbu menjadi mantap. Kita berbicara dengan Allah, itu membuat kalbu menjadi mantap. Bukan menjadi tidak gelisah. Ini salah orang itu. Kalbu yang gelisah itu karena khawatir atau takut, atau kecewa atau sedih, atau kedua-duanya. Kenapa kita gelisah? Karena khawatir. Kenapa kita gelisah? Karena kecewa. Kenapa kita khawatir atau kecewa? Karena berharap. Saya sedang kuliah, saya ujian, setelah ujian itu saya khawatir nggak lulus karena berharap lulus. Begitu benar-benar nggak lulus, saya kecewa karena berharap. Ini bedakan itu ya, kalbu mantap karena kecewa dengan kalbu gelisah. Kenapa orang jadi gelisah? Kenapa jadi khawatir atau kecewa? Jawabannya adalah tidak mengikuti petunjuk Allah.
di dalam surat 2 ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum. Maka kemudian jika datang kepada kalian dari aku petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak akan ada kekhawatiran atau ketakutan pada mereka, dan tidak pula mereka kecewa atau sedih. Itu gelisah itu karena ikut petunjuk. Jadi kalau kita misalnya ada yang khawatir, ya, takut atau kecewa sedih, lihat diri kita, petunjuk mana yang tidak kita ikuti. Bukan kita malah zikir gitu, bukan wirid-wirid gitu ya. Zikir dan wirid ini saya bedakan. Zikir tidak sama dengan wirid. Zikir adalah berbicara dengan Allah. Tadi saya katakan memuji, berikrar, meminta, bertanya, itu zikir. Mau pakai bahasa Arab atau bahasa yang kita mengerti, pokoknya kita bicara sama Allah. Wirid adalah mengulang-ulang. Kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kita wirid. Tapi bisa jadi wirid itu zikir, bisa juga tidak. Membedakannya di mana? Ketika kita wirid itu kita menyadari sedang berbicara dengan Allah, ya, menyadari sedang berbicara Allah dengan Allah, sehingga kita berharap Allah dengar, kita sopan, nggak cepat-cepat, itu kita zikir. Tapi kalau kita wirid itu tidak menyadari Allah, kita sedang berbicara dengan Allah, tidak berharap Allah dengar, ya, tidak berharap Allah itu peduli dengan zikir kita, maka itu cuma wirid, nggak zikir. Ribuan kali juga kalau nggak menghadirkan Allah, nggak menyadari sedang bicara dengan Allah, ya nggak zikir, namanya wirid. Bila kita sedang gelisah lalu zikir, yang sebetulnya adalah wirid, dengan harapan hilang kegelisahan kita, maka sudah salah mencari solusi. Ini yang banyak dilakukan orang. Gelisah-gelisah, wirid. Ketika sedang wirid, nggak gelisah. Begitu saya wirid, gelisah lagi. Kenapa? Karena masalahnya nggak selesai. Akhirnya wirid menjadi pelarian. Sikap seperti ini membenarkan pernyataan orang ateis bahwa agama adalah candu. Kan candu itu menghilangkan perasaan gelisah kita. Begitu pengaruh candunya hilang, gelisah lagi. Sama seperti ini. Jadi kalau kita sedang gelisah, itu pasti karena khawatir atau kecewa. Itu aja dua. Karena takut atau sedih. Penyebabnya kita tidak ikut petunjuk Allah. Itu kata Allah sendiri. Jadi kita cari ini kelakuan kita yang tidak ikut petunjuk Allah. Cara berpikir kita, sikap kita, setelan hati kita, itu pasti sebabnya di situ-situ aja, nggak jauh. Oke. Orang yang beriman menjadi mantap kalbunya dan hidupnya karena sering berbicara dengan Allah. Jadi yang beriman itu sering menghadirkan Allah dalam hidupnya. Apa-apa nanyanya ke Allah, sebagaimana janji dia, iya karena abudu, iya karena nasta'in, mohon pertolongan pada Allah aja. Kalau kunci motor atau kunci mobil nggak ketemu, yang ditanya pertama kali Allah di mana saya taruh tadi, gitu. Tolong tunjukkan di mana saya taruh tadi, gitu. Baru nanya orang-orang. Itu zikir itu. Atau kita lagi nunggu kendaraan, angkot nggak lewat-lewat, tanya oleh Allah kenapa nggak lewat-lewat, gitu. Nanya, itu zikir. Dia selalu merasakan Allah dekat dengan dia dan sering berbicara dengan Allah, apakah bertanya, memuji, atau meminta. Dan Allah adalah teman terdekatnya, tanda kutip ya, bagaimana menghadirkan Allah tanda kutip, selalu dekat dengan Allah. Itu orang beriman. Kalau kita nggak begitu, nggak beriman kita. Kata Allah yang mengatakan. Orang yang beriman menyadari betul bahwa Allah sangat dekat dengan dia, bahkan lebih dekat dari leher dia.
Jadi surat 50 ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh diri. Dan kami lebih dekat kepada mereka daripada urat leher. Begitu dekatnya Allah kepada kita. Orang beriman bisa merasakan ini. Orang tak beriman nggak bisa. Agar bisa ditolak, terlebih dahulu kita harus mengenal Allah. Karena nggak kenal kita nggak mungkin lah bisa bicara dengan dia ya. Kita tidak mungkin bisa ditolak bila tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Saya menekankan pengenalan yang benar ini karena ada orang menduga-duga tentang Allah. Ya. Nggak ada dalil, nggak ada dasar. Ya. Caranya ada dua jalan tertentu untuk mengenal Allah. Satu, melalui Al-Quran dan hadis yang dikenal dengan istilah ayat-ayat qauliyah. Baca Quran hadis tentang sifat-sifat Allah itu bagaimana. Yang kedua, pengalaman batin dalam upaya mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat pribadi. Nggak sama satu orang dengan orang lain. Saya kira itu yang saya sampaikan. Jadi zikrullah itu adalah sekali lagi berbicara dengan Allah. Orang mukmin itu mantap kalbunya karena sering dia berbicara dengan Allah, mengadu, memuji, ya. Itu kalau ayat itu mengatakan yaman, kemudian wala bini dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Lalu dia berbicara dengan Allah. Semoga saja kita bisa melatih diri ini sampai pada level itu. Saya kira sekian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau Anda ingin subscribe, ingin share, atau ingin like, klik link berwarna biru di videonya. Nanti tidak diputar di YouTube. Saya kira itu saja. Kalau Anda belum subscribe dan Anda ingin ikut terus materi-materi dari saya, silakan subscribe. Kalau Anda menyukai, silakan like. Kalau Anda menganggap ini perlu untuk disebarluaskan, silakan share. Sekian dari saya, yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.